Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Sinta dengan NIM B1B1 22081. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe pajak dan dampak pemungutannya. Materi yang pertama, pengertian pajak langsung dan tidak langsung. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan anggaran dan pendapatan belanja negara yang sangat berperan penting. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah memperbesar kemampuan membangun, memperluas ruang gerak pendanaan bagi berbagai macam program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu adanya bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagi pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai fasilitator dalam melayani publik, dan bagi masyarakat sendiri dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya kegiatan pemungutan pajak adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat. Pengertian pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala, misalnya tiap tahun, dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Apabila ditinjau dari segi ekonomi, maka yang dimaksud dengan pajak langsung ialah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh, yaitu pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak tidak langsung, menurut intervensi tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas ketetapan pajak dan pengenaannya. Pemungutan atau pengenaan pajak tidak langsung pada umumnya selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu transaksi, tindakan, ataupun kejadian. Misalkan tindakan yang berupa jual beli barang dikenakan pajak penjualan. Tindakan dalam pengolahan barang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam arti ekonomi, yang dimaksud dengan pajak tidak langsung ialah pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Sebagai contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea cukai, bea materai, dan lain-lain. Selanjutnya, pajak langsung dan tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri berasal baik dari pajak dan penerimaan bukan atau PNBP. Dan ternyata penerimaan rutin yang berasal dari pajak merupakan bagian penerimaan yang terbesar. Kalau diteliti oleh mendalam lagi, maka akan tampak bahwa pada awalnya penerimaan negara terutama berasal dari pajak tidak langsung, baru kemudian beralih ke pajak langsung. Sebenarnya, keadaan ini tidak perlu membuat kita heran, karena memang pada kenyataannya penerimaan negara-negara yang sedang berkembang yang berasal dari pajak sebagian besar adalah dari pajak tidak langsung. Sebaliknya, bagi negara-negara yang sudah maju, penerimaan pemerintah dan penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagian berasal dari pajak langsung. Selanjutnya, data penerimaan pemerintah Indonesia dari pajak langsung dan pajak tak langsung dalam penerimaan pajak langsung tidak termasuk sumber-sumber penerimaan yang berasal dari minyak. Sejak awal Pelita 1 tahun 1969 sampai 1970 sampai dengan Pelita 2 tahun 1981 sampai 1982, proporsi penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak langsung selalu lebih rendah daripada penerimaan pajak tidak langsung, yaitu berkisar antara 21% sampai dengan 40% untuk pajak langsung dan antara 73% sampai 54% untuk pajak tidak langsung. Semuanya dihitung dari penerimaan rutin non-minyak dan gas alam. Dari uraian di atas dapat peranan pajak langsung menjadi peranan yang sangat penting. Tetapi tidak berarti bahwa pajak-pajak langsung menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Sudah menjadi gejala umum bahwa suatu perekonomian yang semakin baik dengan sistem administrasi perpajakannya juga semakin baik, maka peranan pajak langsung akan meningkat pula. Sebagai contoh, dari pengenaan pajak langsung adalah pajak penghasilan. Karena pemungutannya harus dilakukan atas dasar ketetapan pajak, maka jelas dibutuhkan administrasi yang sangat teliti. Hal ini sulit dilaksanakan oleh negara-negara yang sedang berkembang karena memang sulitnya sistem administrasi dari pajak tersebut. Sedangkan bagi
pajak tidak langsung, sistem administrasinya lebih sederhana. Misalnya saja, dalam pemungutan atau pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai, pajak ini dapat dengan mudah dikenakan kepada penjual barang sebagai wajib pajak. Dan sebenarnya yang dimaksud oleh Undang-Undang Pajak Penjualan sebagai pemikul beban pajak adalah memang konsumen barang-barang tersebut. Pada selanjutnya, dilihat dari apa yang merupakan kebaikan dan kekurangan pajak tidak langsung dan sebagai sumber penerimaan yang terbesar bagi negara. Yang pertama, untuk anggaran pendapatan negara dapat dikatakan bahwa hasilnya lebih stabil jika dibandingkan dengan hasil pemungutan pajak langsung. Yang kedua, orang-orang yang penghasilannya kecil dan sukar untuk dikenai pajak pendapatan dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana yang dikehendaki oleh pemerintah. Yang ketiga, biaya pemungutannya rendah. Yang keempat, teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak. Yang kelima, pajak-pajak tidak langsung sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagai salah satu alat pengatur dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan cepat dan relatif mudah. Kekurangan dari pajak tidak langsung ialah yang pertama, kurang memenuhi rasa keadilan karena tarifnya bersifat regresif dan tidak progresif, di mana orang-orang yang penghasilannya rendah dikenakan pembayaran pajak yang sama besarnya dengan mereka yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, sebagai pajak konsumen, terkadang-kadang tidak dapat dijalankan secara baik dalam arti bahwa yang memikul beban pajak adalah bukan destinaria. Yang ketiga, sebagai alat untuk mendorong peningkatan produksi, pajak tidak langsung sukar dapat dirasakan pengaruhnya secara langsung oleh sektor-sektor produksi yang bersangkutan. Hal ini alasannya sama dengan yang di atas, yaitu bahwa berhasil atau tidaknya tujuan pemerintah itu tergantung kepada tinggi redanya elastisitas permintaan dan penawaran yang ada pada sektor yang bersangkutan. Inilah alasan mengapa negara-negara yang berkembang cenderung lebih banyak mempergunakan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan rutin yang sama. Tetapi, kalau sasaran pembangunannya lebih ditekankan pada retribusi penghasilan dalam masyarakat, maka pajak langsung akan memberikan hasil yang lebih baik. Materi selanjutnya, pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Pembahasan ini menyangkut masalah kepentingan pemerintah dan belum banyak sekali dilihat dari segi kepentingan masyarakat, yaitu para konsumen. Kita bicarakan sekarang bagaimana pengaruh dari pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Misalnya saja pajak penghasilan sebagai pajak yang mewakili pajak langsung dan PPN, atau pajak penjualan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap satuan barang yang dijual sebagai pajak yang mewakili pajak tidak langsung. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaannya dengan menarik pajak dan pemerintah mempunyai alternatif apakah pengenaan pajak penghasilan atau PPN atau pajak penjualan untuk peningkatan penerimaan itu. Untuk menyederhanakan persoalan ini, dianggap ada seorang konsumen yang berperilaku mewakili konsumen-konsumen lain sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sama. Lebih lanjut lagi, diasumsikan pula bahwa konsumen tidak akan berhenti membeli barang walaupun harga barang itu naik, sebagai akibatnya dikenakan PPN atau pajak penjualan. Kemudian masalahnya ialah di mana yang lebih baik untuk dikenakan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Oleh karenanya, beban penghasilan itu akan dapat didistribusikan untuk sebagian besar barang-barang yang dikonsumsinya. Sedangkan dalam hal penjualan, tenaga beli akan berkurang dalam hubungannya dengan satu jenis barang yang terkena pajak penjualan tersebut. Sebagai konsumen hanya akan mengadakan penyesuaian di antara harga barang yang lebih tinggi untuk harga tertentu itu. Apalagi kalau barang yang dikenai pajak penjualan ini adalah barang yang sangat dominan dalam daftar konsumsi konsumen seperti beras sebagai bahan makanan pokok keluarga berpenghasilan rendah. Maka konsumen akan lebih merasakan beban pajak tersebut. Tetapi apabila pendapatan konsumen turun karena pajak penghasilan, maka konsumen tidak harus mengurangi konsumsi berasnya, tetapi mendistribusikannya beban ini dalam bentuk penurunan konsumsi atas berbagai macam barang yang ada dalam daftar konsumsinya. Materi yang terakhir, kesejahteraan yang hilang karena pajak.
Semua cara pembiayaan pengeluaran negara, termasuk pajak, pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal, suatu pungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibanding nilai pajak yang dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak atau welfare cost of taxation. Penting sekali membedakan jelas antara beban tak langsung akibat pajak dan biaya langsung akibat pajak dalam hubungannya dalam penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Perbedaan itu dapat dilihat secara jelas dengan contoh, misalnya suatu pajak penjualan atau PPN dikenakan pada penjualan mesin cuci, tetapi pajak itu dikenakan sedemikian rupa tinggi sehingga harga mesin cuci menjadi mahal dan produksi mesin cuci menurun. Dalam hal demikian, berarti tidak ada biaya langsung dari suatu pajak, sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah, tetapi ada beban bagi masyarakat. Akibat pajak tersebut, yaitu tidak ada lagi mesin cuci yang dijual di pasar, padahal mesin cuci itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, adanya misalokasi faktor produksi sebagai konsumen menjadi tidak sejahtera, karena harus mencuci pakaian langsung dengan tangan, yang berarti mereka memikul beban pajak secara real. Jadi dalam hal ini ada welfare cost of taxation meskipun tidak ada direct cost of taxation. Apabila pajak penjualan atau PPN ini dipungut pada tingkat tertentu dan masih menghasilkan sejumlah penerimaan pajak, berarti akan timbal balik welfare of taxation maupun direct of taxation. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.